Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ikhwanidin yang berbahagia, kajian Majelis Taklim Nurul Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jumpa lagi dalam kajian online pada malam hari ini. Semoga sahabat dan Bapak Ibu semua dalam lindungan Allah Ta'ala, diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, dan kita wajib mensyukurinya, keberlimpahan kehidupan dari Allah ini, karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita lanjutkan kajian kita di dalam surah Al-Baqarah, karena ini masih berhubungan dengan Idul Adha dan juga ada riwayat Ibrahim, maka kita kaji ayat yang ke-124. Namun sebelumnya kita lihat ayatnya, kita ingatkan sedikit bahwa kehidupan ini kan cerita yang indah. Jadi jangan sekali-kali kita merubah arah angin. Yang kita lakukan adalah mengarahkan layar. Kalau seperti pelaut di lautan lepas ya, itu bukan melawan arah angin ya, tapi mengarahkan layar ini supaya bisa berjalan ya, untuk tujuan, dan kita lihat anginnya arahnya dari mana. Ini maknanya kita ini jangan mengubah kehidupan ya, jangan merubah ataupun mengubah orang lain, tetapi kita sesuaikan bagaimana cara kita memandang kehidupan ini. Jadi cara memandang kita yang dari dalam ya, kalau kita sudah memandang kehidupan ini indah, itu kan kebahagiaan juga akan terjadi dan juga menjadi indah. Kalau istilah saya yang kemarin itu meniti ke dalam diri, ziarah ke dalam diri sendiri. Ya mungkin saat kehidupan ini lagi jatuh ya kita menyelam yang lebih dalam, sedangkan saat kehidupan ini lagi naik ya kita berusaha terbang yang lebih tinggi. Ini maknanya kurangi melawan putaran kehidupan, tapi kita gunakan setiap putaran kehidupan ini untuk bertumbuh menuju kepada cahaya ilahi. Ya saat sedih ya kita gunakan kesedihan kita ini menuju jalan mendekatkan kepada Allah Ta'ala. Sedangkan waktu gembira ya kita yakini bahwa itu sebagai sarana perjumpaan kita dengan Allah Ta'ala atau kebersamaan dengan Allah Ta'ala. Maka di dalam beberapa ayat memang kita disuruh mengikuti milah Ibrahim. Ibrahim juga begitu. Dengan kehidupan ini dia menselaraskan dengan semesta, bahkan dia menemukan Tuhan lewat semesta, lewat planet atau bintang, lewat bulan, lewat matahari. Dalam dia menemukan Tuhan, bukan dari guru ya, dia dari dalam dirinya sendiri dulu bisa menemukan Tuhan untuk melihat semesta ini. Maka di dalam 124 ya, ayat 124 dari surah Al-Baqarah ini, Ibrahim diangkat menjadi imam untuk manusia. Kita baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Wa idzib tala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna qala ini ja'iluka linnasi imama qala wa min dzurriyyati.
Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia berfirman, sungguhnya aku menjadikan engkau sebagai imam bagi manusia. Dan Ibrahim berkata, dan juga anak cucuku, ya, qala la yanalu ahdid dzalimin. Allah berfirman, janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Jadi janji Allah, ya, bahwa Ibrahim ini menjadi pemimpin atau imam untuk linas manusia. Manusia ini siapa saja. Sedangkan Ibrahim mengatakan juga keturunan saya. Jawabnya Allah, memang janjiku tidak mengenai orang-orang yang dolim. Orang yang dolim itu dari kata zolama yatlimu dulman. Zolama itu gelap. Jadi orang yang dolim itu orang yang menggelapkan jiwanya. Orang yang menggelapkan jiwanya, tidak mau membuka mata kolbu, tidak mau makrifatullah, tidak mau meniti ke dalam diri, tidak mau ziarah ke dalam dirinya, ya ini dia akan tidak mungkin akan menjadi imam untuk manusia. Ini janji Allah. La yanalu ahdzidz zalimin. Janjiku, ya, tidak berlaku bagi orang-orang yang menggelapkan jiwanya. Kemudian ayat 125-nya, ya. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah atau tempat berkumpul atau Ka'bah itu dan tempat yang aman bagi manusia. Dan jadikanlah makom Ibrahim itu tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkan rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang-orang yang iktikaf, orang-orang yang rukuk, dan orang-orang yang sujud. Ikhwatin yang berbahagia, ayat 125 dari surah Al-Baqarah ini, ya, dipahami secara syariat dulu, bahwa Ibrahim, ya, disuruh menjadikan atau membersihkan secara fisik daripada tempat untuk tawaf, ya, untuk iktikaf, untuk rukuk sujud, ya, itu dibersihkan. Ini secara syariat, ya, dibersihkan. Jadi memang secara fisik itu memang kita harus membersihkan tempat untuk ibadah kita. Jangan sampai kumal, jangan sampai bau, ya, harus wangi, bersih, nyaman, ya. Kemudian dalam hal ini Allah telah menyatakan, ya, wa id ja'alnal baita masabata linnasi wa amna. Jadi Allah sudah menjadikan rumah itu tempat berkumpul yang aman bagi manusia. Nah, secara hakikat, kalau kita sudah pada waktu makom Ibrahim di sini, level kita, ya, level kita dalam kita beribadah itu sudah mencapai tataran Ibrahim, ya. Jadi makom Ibrahim itu kan levelnya dalam beribadah itu kita sudah khusyuk, sudah menyatu dengan Allah, sudah bersama Allah, ya. Kalau kita sudah levelnya sudah level Ibrahim, ya, ini secara hakikat. Kalau tadi saya jelaskan secara syariat, ya, ibaratnya ayat Quran itu kalau seperti kelapa, ya, itu syariat itu kulit, ya, kita akan mendapatkan sabutnya, ya, ataupun tempurungnya. Tetapi kalau kita masuk ke dalam daripada ayat itu, kita bisa mendapatkan santan, bisa mendapatkan minyak yang bermanfaat lebih daripada sabut tadi. Nah, demikian memang ayat Allah itu dibukakan, ya, ilmunya itu sesuai dengan peradaban dan kecerdasan manusia. Kalau manusianya tidak mau mengikuti atau mempelajari, mengambil hikmah daripada ayat-ayat, ya, mana mungkin Allah akan membukakan ilmu itu. Dan Allah itu membukakan ilmu sesuai dengan kehendak orang yang mendekat kepadanya. Insya Allah kalau kita mendekat dengan ikhlas, kita belajar dengan sungguh-sungguh, ya, kita ingin selalu, ya, berbakti kepada Allah, kita ingin bermanfaat untuk yang lain, insya Allah Allah akan membukakan ilmu di mana yang sudah kita dapatkan, kita kerjakan, nanti Allah akan memberikan yang
kita belum tahu. Ya hadirin yang berbahagia. Jadi kalau seseorang itu dalam ibadah sudah levelnya Ibrahim, dia akan mendapatkan keamanan. Ya, mendapatkan keamanan. Maka kita disuruh makom Ibrahim ini sebagai tempat sholat, musola. Level kita ini musolanya level Ibrahim lah, maksudnya begitu secara hakikat. Nah, ini yang berbahagia. Dan kemudian yang ayat 126 ya. Di sini ya, wa'id qala Ibrahimu rabbi ja'al hada baladan aminan warzuq ahlahu minas samaroti man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Dan ingatlah kita Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini yang aman dan berikanlah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Kemudian qala dia Allah berfirman, wa man kafara fa umatti'uhu qalilan summa at-ruhu ila adabin nar wa bisal masir. Dan juga rezeki itu kami berikan pada orang kafir, akan aku beri kesenangan sementara, kemudian akan aku paksa ke dalam sanksiku neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Nah, hadirin yang berbahagia, ternyata ya doa Ibrahim itu yang utama adalah untuk negeri yang aman. Ya, Rabbi ja'al hadza balada amina. Jadi bukan berdoa untuk dirinya sendiri dulu, tapi untuk negeri yang aman yang mencakup beberapa suku, mencakup beberapa bangsa ini ya. Dalam suku ya, Suba wa Qabaila itu dalam surat 49 ayat 13. Yang dipentingkan Ibrahim adalah negeri yang aman. Kalau negeri yang aman itu otomatis ekonomi stabil ya, tatanan sosial stabil, dan dalam beribadah juga nikmat, nyaman dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu doa Ibrahim adalah yang utama adalah untuk kemakmuran daripada negeri itu supaya aman dan juga mendapatkan rezeki ahlinya ini dengan buah. Ya, buah secara hakikat ya buah yang dari hasil bumi, termasuk padi itu juga buah dari hasil bumi, dan buah-buahan yang lain yang banyak sekali Allah memberikan kepada umat manusia khususnya di daerah ekuator seperti Indonesia ini. Maka orang luar pun mengatakan bahwa Indonesia ini surga yang ya istilahnya surganya dunia, maksudnya apa-apa bisa tumbuhan. Nah, hadirin yang berbahagia, sehingga di sini Allah juga walaupun itu orang kafir akan diberikan rezeki tapi sementara. Ya, karena apa? Rezekinya orang kafir itu ya bersifat hanya materi. Tidak ada yang bersifat rezeki makanan jiwa. Karena sering saya sampaikan bahwa jasmani ini memerlukan makanan yang berupa materi, sedangkan jiwa itu makanannya adalah hidangan dari langit. Ya, waktu Idul Fitri sudah saya sampaikan. Hidangan dari langit itu adalah makanan jiwa, yang bisa mencerahkan jiwa, yang bisa menuntun jiwa, membersihkan jiwa, ya, untuk bagi jiwa-jiwa yang redup, bagi jiwa-jiwa yang kotor, bagi jiwa-jiwa yang merana akan mendapatkan pencerahan. Dan itulah hidangan dari langit yang berupa rezeki. Jadi rezeki bukan hanya uang, kalau uang itu memang materi, tapi non materinya ya kita mendapatkan hidayah, kita mudah untuk mengkaji, kita diberi keringanan untuk belajar, kita diberi keringanan untuk beribadah, kita diberi keringanan untuk sedekah, kita diberi keringanan untuk membantu orang lain. Ini namanya rezeki yang sangat luar biasa, dan itulah yang akan kita bawa nanti setelah kita meninggal. Nah, hadirin yang berbahagia, oleh karena itu marilah kita dalam hal ini selalu mencontoh daripada Ibrahim ya. Kalau bisa memang di level di mana Ibrahim sudah melaksanakan, yaitu dekat dengan Allah, mencari Tuhan ya, sebagaimana dalam surat 6 ayat 75 dan seterusnya itu. Dan doa Ibrahim adalah untuk kesejahteraan, keamanan negeri.
Jadi kalau kita berdoa, ya marilah kita berdoa untuk negeri ini supaya aman, makmur, damai. Jangan terbentur hanya dirinya sendiri. Bahkan kalau kita mendoakan orang lain dan orang lain itu tidak tahu, ya, menurut sejarah itu akan istilahnya ya sangat luar biasa energi frekuensinya. Nah, oleh karena itu Ewanjin yang berbahagia, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala, masih diberi keberlimpahan kehidupan, diberi anugerah. Apapun yang telah kita terima adalah kita manfaatkan sebaik-baiknya, sehingga kehidupan ini kita bisa jalani mengalir dengan yang dimaksud oleh Allah, bukan mengalir menurut diri kita. Sebab apa? Kebutuhan dari Allah memang sudah diberikan kepada kita, namun kadang kita keinginannya melebihi dari kebutuhan yang Allah berikan. Nah, itulah yang perlu kita selaraskan, karena alam semesta ini sangat adil, alam semesta ini ya sangat memberikan yang luar biasa untuk manusia. Maka kita harus selaras dengan alam semesta. Insya Allah nanti Allah akan membimbing kita, akan menghantarkan kita kepada jiwa-jiwa yang diridhoinya. Demikian malam ini. Lain kali insya Allah bisa disambung lagi. Mudah-mudahan sahabat dan kawan semua dalam lindungan Allah Ta'ala, dan semoga diberi kesehatan dalam musim pandemi ini, dan semoga kesehatan yang Allah berikan bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya. Demikian, nasrun minallahi wa fathun qarib. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.